abang sudah mendoakan khusus untuk antum. Masya Allah, merinding ana, Ya. wallahi merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, para penggemar Langit 7 dimanapun Anda berada, pada pertemuan kita kali ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah hadirkan buat kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit7.id dalam sebuah program yang baru yang kita canangkan bersama-sama, yaitu Apa Kabar Ustadz? Yaitu kita mencoba untuk mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan ustadz-ustadz mereka yang biasa saat ini mereka tonton siarannya ataupun hadir di tempat-tempat acaranya. Nah, dalam program Langit7.id yang berbicara tentang Apa Kabar Ustadz, kita akan mengenal lebih jauh dan lebih dekat, lebih akrab dengan ustadz-ustadz kita, dengan kiai-kiai kita, dengan ulama-ulama kita, sehingga lebih membangkitkan lagi kecintaan kita, mahabbah kita kepada guru-guru kita. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bertegur sapa dengan guru kita, Kiai Al-Haj Abdul Syukur. Dan mari sama-sama kita simak dengan baik dan kita ambil ibrah yang ada dalam obrolan-obrolan dalam program Apa Kabar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah Habib sehat. Semoga Habib sehat juga terus. Iya, sama-sama saling doakan. Dekat Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini lebih baik, lebih mulia, Amin. lebih berkah insya Allah. Amin, amin, amin ya mujibas sahili. Gimana Kiai? Ini kita Langit7.id ini sebuah portal Islam yang ingin menampilkan wajah Islam yang teduh dan moderat ya. Kemudian kita punya program dan antum ini alhamdulillah orang yang pertama, perdana bahkan program Apa Kabar Ustadz. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol santai dengan antum agar masyarakat juga lebih akrab dengan para asatidz. Kan kita inginkan masyarakat tidak hanya akrab dengan public figure yang mereka nonton dalam drama-drama TV, tapi kita juga ingin mereka akrab dengan para asatidz, para ulama, para habaib, para kiai. Nah, saya ingin dapat cerita nih dari antum. Iya. Antum itu lahir di mana dulu, terus dari keluarga yang seperti apa? Boleh dikisahkan? Oh, Masya Allah. Mungkin salah alamat sebenarnya ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya, dan ini saya tersanjung ini langsung yang wawancara guru saya ini Habib Abdurrahman. Insya Allah, dan Langit7 mudah-mudahan sesuai dengan namanya langit ya Habib, adanya di atas, menaungi, mengayomi, insya Allah membawa umat ini dalam keteduhan, dalam apa namanya, semakin menikmati hidangan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya, saya ini alhamdulillah lahir dari seorang ibu dan ayah guru di Madrasah Ibtidaiyah di daerah Depok. Sejak kecil memang ya kita didekatkan dengan agama, belajar, dan alhamdulillah orang tua kami awalnya selain jadi guru di Madrasah Ibtidaiyah, beliau juga ini ngurus kebun, Bib, sebenarnya, Bib. Masya Allah. Ya, ngurus kebun siapa? Kebunnya milik Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Ulama besar. Ya, dulu pernah jadi ketua DPR GR ya di zaman Pak Karno. Iya, betul. Ini tokoh NU lah beliau. Iya, tokoh NU.
kebunnya persis di depan rumah kediaman kedua orang tua kami. Lalu beliau almarhum Abi itu mengurus kebunnya. Dan waktu itu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaikhu datang mengatakan, insya Allah kita akan bangun pesantren di sini. Oh, orang tua kami senang sekali, apalagi ulama dan mau bangun pondok lagi. Nah, sejak itulah memang kami ya belajar, terus belajar bersama guru-guru. Dan yang paling membahagiakan adalah setiap kiai yang datang ke Al-Hamidiyah, guru-guru itu ya datangnya ke rumah orang tua. Kemudian mendapatkan doa dari orang tua, itu orang tua mendoakan, dan juga guru-guru. Ini mungkin yang ingin saya berbagi sama yang lain, ternyata doa itu dahsyat begitu. Betul sekali. Ya, dulu kan kita waktu kecil-kecil ya, Bib, sering dibawa orang tua datang ke ulama, kita didoakan. Kalau zaman dulu disembur malah ya. Iya, betul disembur. Air kita guru memuntahkan air dari mulutnya. Tapi kita dengan keyakinan tuh bahwa insya Allah ada barokahnya begitu. Betul. Nah, saya oleh orang tua alhamdulillah jadi didekatkan dengan guru-guru, mendapatkan doa dari mereka dan belajar. Ya, lahir di Depok, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan ya sebentar kuliah di perguruan tinggi di Jakarta. Kemudian saya berkhidmat dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Iya. Ya, ini yang Ana mau tanyakan ini. Yang Ana mau tanyakan ke antum ini kan berarti ini antum ini kan ahli Depok nih. Iya. Tidak pernah keluar dari Depok kelihatannya. Jadi lahir di Depok, kecil di Depok, dan sudah bersentuhan dari kecil dengan para ulama ya, termasuk Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Yang kita tahu itu ada pesantren besar di situ Al-Hamidiyah yang menjadi ikon juga daripada pesantren di Depok. Nah, yang mau Anda tanya ke antum ini betul sekali itu, antum bagaimana ceritanya itu bisa akrab sama Ustadz Arifin Ilham itu. Jadi bahkan menjadi satu paket semasa almarhum masih hidup tuh, setahu saya awal-awal beliau merintis majelis zikir itu di mana ada beliau di situ ada antum. Bahkan ada beberapa kali waktu anak masih tinggal di Ciledug itu majelis zikir az-zikra yang kalau semuanya Ustadz Arifin Ilham berhalangan pasti antum sudah. Iya. Ini qadarullah ya, Bib, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang saya syukuri. Ya, pas juga namanya memang syukur juga sih ya. Jadi almarhum Kiai Arifin tinggal di komplek dekat rumah orang tua kami. Suatu saat ya saya sudah mendengar tentang beliau, tapi awalnya belum pernah bertemu dengan beliau, tapi sudah mendengar kebaikan beliau. Nah, alhamdulillah saya ada jadwal juga khutbah di masjid komplek beliau itu tinggal. Nah, suatu saat saya menyampaikan khutbah Jumat, kemudian beliau ternyata hadir di antara jamaah itu. Dan beliau orangnya kan supel, cepat akrab sama orang. Langsung beliau membahasakan sebagai abang, saya dianggap sebagai adik, kemudian minta nomor telepon, nanti kita bersama-sama ya dakwah. Itu bahasa tawadhu sekali seorang Kiai Arifin ya. Sudah akrab, kemudian nanti kita dakwah bersama, kata beliau begitu. Nah, saya waktu itu masih kuliah di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian setelah interaksi lewat telepon dan sebagainya, suatu saat ketika saya sudah wisuda, kemudian saya datang ke beliau, Ustadz, saya ingin belajar dari antum. Kenapa saya tertarik? Karena beliau pada waktu itu sebagai sosok muda, energik, ganteng, menarik, supel. Pokoknya banyak yang saya lihat ini ada kesan yang menyentuh hati saya. Dan setiap untayan kalimat-kalimat beliau, walaupun sama diucapkan oleh orang lain, tapi saya merasakan ada sesuatu yang langsung menyentuh hati saya. Ada sirnya. Ada sir, nah begitu. Jadi saya langsung bilang sama beliau, Ustadz, perkenankan saya menjadi murid antum. Nah, di sini ada kalimat juga yang sampai hari ini saya tidak lupa. Apa kata beliau? Ya udah, ikut saja sama abang, antum ikut abang dakwah, nggak usah bawa buku, lihat, yang antum lihat bagus, ikuti. Tapi yang antum lihat nggak bagus, jangan ikuti. Masya Allah tuh.
Ini kan berarti keteladanan ya, Bib. Gitu. Iya, iya. Beliau mengajarkan sesuatu yang ya bukti nyata dari kehidupan beliau. Nah, mulai saat itu kami dampingi beliau. Kita mulai dari zikir di waktu hari Sabtu subuh, selesai sholat subuh jamaah di Depok, sampai kemudian beliau bilang, ayo kita buka majelis hari Ahad pertama. Nah, Ana langsung diberi kesempatan oleh beliau untuk menjadi MC waktu itu. Nah, jadi MC, kemudian beliau yang memimpin zikir, mulai dari satu masjid penuh, berkurang, bertambah lagi, berkurang lagi, tambah lagi terus sampai hari ini, alhamdulillah. Masya Allah. Dan karena waktu itu banyak permintaan, awalnya tidak boleh mimpin zikir kita. Awalnya karena masih bujang juga waktu itu Ana, beliau bilang nanti saja. Nah, karena sudah banyak permintaan, tidak mungkin beliau sendiri. Akhirnya beliau ya sudah, silakan abang izinkan, mulai latihan. Dilatih dulu kita di masjid. Langsung di samping beliau. Nah, dari situ mulai terus akhirnya mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau. Jadi beliau ini memang sebelum melepas antum ini beliau dampingin dulu antum ya. Jadi antum ibaratnya dalam tanda petik dibina sama beliau sampai dirasa ini sudah pas sesuai dengan formula zikirnya majlis zikir az-zikra. Ya, jadi mulai dari mengikuti di belakang beliau, duduk di sebelah beliau, kemudian suatu saat ketika misalnya beliau kasih mic, ya, Ana melanjutkan, beliau ada di sebelah, lama-lama dikirim ke majelis di mana begitu, tapi beliau kontrol itu, nanti panitia lapor sama beliau, oh tadi ada kurang ini, ada kurang ini, beliau awasi itu. Benar-benar merabbi mereka. Iya, betul. Ya. Dan beliau tanya, ini gimana tahajudnya? Kan beliau amalkan 7 sunnah tuh. Iya. Nah, 7 sunnah beliau amalkan. Nah, itu kita dites juga, ditanya. Tahajudnya, sholat jamaahnya, kemudian duhanya, jaga wudhunya, sodakohnya, kemudian istighfarnya. Itu dikontrol sama beliau, kontrol betul. Ya, kemudian ya kami ikut mendampingi beliau. Ya, alhamdulillah ini qadarullah dan saya sedih kehilangan beliau, seorang murabbi. Iya. Tapi juga ada rasa bangga, Abi. Ini yang ingin saya sampaikan, saya berbagi buat semuanya. Ketika seorang guru mendoakan, itulah kebahagiaan. Betul jadi, sekali. Terakhir ketika beliau di rumah sakit di Malaysia, beliau sudah tidak mampu bicara lagi. Beliau tulis itu di papan tulis, tidak dengan suara, tapi dengan kata-kata dalam tulisan. Kata-kata, ya. Abang sudah mendoakan khusus untuk antum. Masya Allah, merinding ana. Ya. Wallahi merinding. Itu sedih, ana haru, tapi bahagianya sebagai murid. Mudah-mudahan beliau ridho begitu dengan ana. Ya tentu banyak kekurangan lah sebagai murid, banyak kekurangan. Iya. Tapi sampai akhir hayat, sampai begini, kita itu kan sering main badminton bareng. Dulu di Adikro, ini guru-guru wajib main badminton, Beb. Iya, ada gedung khusus itu. Ada gedung khusus, namanya Gor Adikro juga di Depok ada. Iya. Nah, kita main. Anda pernah datang sekali itu. Oh iya, betul, Beb. Nah, itu beliau suatu saat bicara begini, kalau nanti antum wafat duluan, abang mandiin antum. Tapi kalau abang wafat duluan, antum boleh mandiin abang. Masya Allah. Ternyata omongan ini bukan omongan lepas begitu aja. Allah jawab, Allah takdirkan. Ya, beliau lebih dulu disayang Allah, dipanggil Allah. Qadarullah, ana berkesempatan kembali ke Malaysia waktu itu bersama mamah beliau, bersama istri 3 ya, istri beliau. Kita memandikan di situ. Jadi benar omongan bahwa nanti kalau yang wafat siapa duluan memandikan, terwujud itu. Iya. Begitu, iya. Itu omongannya, doanya beliau dan Allah ijabahi doanya. Begitu, iya. Betul. Iya. Dan satu hal penting yang ana catat dari pembicaraan antum ini bahwasanya memang harapan seorang murid itu yang paling tinggi, paling indah itu dapat doa dari gurunya, dapat ridho dari gurunya. Dan itu antum dapatkan itu dari Ustaz Arifin Ilham. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ya ana ini banyak kekurangan, tapi yakin kawalan doa dari guru.
Beliau tahu lah, Ana ini bukan ahli ilmu akhlak juga, masih ya berusaha terus menata diri. Ya, sampai memang dari 2016 waktu itu beliau sudah ada tulis di Facebook beliau ya. Jadi ya ini juga mohon doa dari Habib dan doa dari semua kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sudah menyatakan nanti kalau beliau tiada, ya insya Allah harokat dakwah ini dilanjutkan oleh beliau, ada tulisan itu. Jadi harokah zikir ini dilanjutkan. Nah, harus begitu. Jadi amanah beliau lah kira-kira. Iya, betul. Ustadz, Kiai, Ana mau tanya juga, antum berapa bersaudara? Alhamdulillah kita tujuh bersaudara. Masya Allah. Antum nomor berapa? Ana nomor 5. Nomor 5 ya dari 7 bersaudara. Insya Allah. Nah, masuk pesantren itu usia berapa waktu masuk pesantren? Nah, ini ada cerita juga ya. Sejak kelas 5 MI itu Ana sudah, alhamdulillah pas pesantren di depan rumah Al-Hamidiyah itu sudah buka ketika Ana usia kelas 5 MI atau SD. Iya. Itu kelas 5, Ana sudah ikutan sama abang-abang yang di Sanawiyah. Sudah Sanawiyah ya. Iya, jadi Ana ikut sama beliau-beliau, ikut duduk walaupun nggak ngerti yang diomongin guru nih apa gitu kan. Iya. Nah, qadarullah Abi itu kepala MI. Kepala MI. Kemudian Ana ditawarkan kelas 5 waktu itu masih boleh. Mau nggak ikut ujian kelas 6? Jadi alhamdulillah, qadarullah, Ana ikut ujian kelas 5, ikut ujian kelas 6. Ya. Nah, ujian kelas 6 alhamdulillah lulus. Masya Allah. Jadi nggak ngalamin kelas 6. Jadi kelas 5 langsung lompat ke Sanawiyah. Dan ketika ditanya oleh Abi waktu itu mau sekolah kemana, pesantren di mana, tiba-tiba Ana nunjuk, ya sudah di sini aja di Al-Hamidiyah. Lulus dari Sanawiyah juga, kemudian masuk lagi kemana? Udah Aliyah di sini saja. Nah, belajarlah di Al-Hamidiyah itu 6 tahun, kemudian diminta berkhidmat di sana, ya sampai kemudian ya sampai saat ini. Ya dulu alhamdulillah dekat juga dengan Allahyarham Kiai Haji Ahmad Syaikhu, dan juga ada guru yang sampai sekarang mengawal anak. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Iya, Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok. Nah, di bawah bimbingan beliau lah anak belajar agama. Jadi memang alhamdulillah sejak kecil rasa di hati ini kayaknya memang tertarik untuk berdakwah begitu. Iya. Karena lingkarannya memang lingkaran para asatiz, para ulama. Asatiz. Ya itulah sesuatu yang mahal itu yang Anda dapatkan. Orang kalau mau masuk dalam lingkungan dakwah, mau berdakwah, ya masuklah dalam lingkungan dakwah, ya. Betul. Jadi terbawa kita oleh lingkungan juga. Dan ini mempengaruhi. Sampai akhirnya betul anak ini teman-teman yang lain main sana sini yang seusia anak agak kurang mainnya. Jadi harus belajar, teman-teman main, anak belajar di pondok. Kemudian ya artinya lebih banyak dalam dunia dakwah di pesantren itu belajar. Ya, tapi alhamdulillah dirasakan betul hasilnya, manfaatnya, Bi. Iya, betul sekali. Iya. Kiai, itu suka duka di pesantren kan, kita anak pesantren ini pasti ada suka dukanya, ada cerita lucunya juga. Iya. Yang paling berkesan, Pak. Iya, salah satu program di pesantren kami itu dulu ada namanya KPM, Kegiatan Pengabdian Masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak dipilih, boleh memilih. Ada yang mau jadi MC, ada yang memang senangnya sholawat, jadi tugasnya sholawat. Ada yang khitobah atau ceramah, dia khitobah. Ada yang senangnya baca puisi. Nah, kalau Ana semua Ana ambil tuh, Bib. Kadang-kadang Ana jadi MC, kadang-kadang Ana ceramah, kadang baca puisi, kadang apa aja. Ana rasakan senang tuh semuanya. Jadi waktu di pondok begitu. Nah, dari situlah kemudian terbangun semangat kita berdakwah. Nah, menariknya yang berkesan, Ana waktu terpilih di antara santri-santri yang lain sampai kita ke Jawa Timur dan ke Bali. Dikirim tuh.
Nah, di Bali kita ini masih usia di Jawa Timur, kita ini masih anak kelas 1 alia. Berarti usia berapa itu? Mungkin Ya, sekitar 16-an lah. iya, mungkin 16-an satu alia. Itu sampai di sana pertama kali dakwah dengan teman-teman. Jadi mulai dari MC sampai doa, ada pembagian tugas. Orang banyak ramai datang. Pas yang kedua, nggak boleh tampil, Bib. Zaman itu masih ada pembatasan ya. Iya. Wah, ini dianggap dari Jakarta, nanti ini itu. Akhirnya apa? Kita udah rapi-rapi, udah siap tampil semuanya. Jadi mengalami pencekalan dalam tanda petik. Iya, pencekalan. Nggak bisa tampil. Jadi sampai sana, wah gini. Nah, alhamdulillah. Artinya mengalami. Oh, beginilah dakwah itu ada proses jalannya. Ada proses jalannya, betul. Ada proses jalannya, dan ada guru kami yang luar biasa namanya almarhum Kiai Haji Slamet Suryanto, dan beliau inilah guru pertama dakwah kami. Ya, beliau ini saya berdua sama adik di musola. Beliau habis subuh memanggil kami berdua, adik saya. Kemudian apa? Dakwah itu beliau cerita. Ya, tentang Ashabul Kahfi. Beliau cerita tentang apa seolah yang beliau hadapi ratusan orang. Padahal duduknya cuma bertiga, Ana dengan Ade, kemudian beliau nih. Beliau dakwah. Dari situ saya menyimak. Oh, begini cara orang berdakwah. Harus serius, harus semangat, ya. Dua orang yang dihadapi, boleh jadi di belakangnya akan ada ratusan orang. Ratusan orang, bahkan bisa jadi ribuan orang. Kalau di belakang Habib ribuan orang ya. Iya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ini anak begitu belajar dari situ. Kemudian yang kedua, anak diajak oleh beliau dakwah sampai Bandung, Garut ya, ke keluarga-keluarga beliau. Nah, inilah pendampingan model pendidikan yang dalam keseharian ternyata amat berkesan gitu. Iya. Bagaimana cara kita makan, minum. Beliau perhatikan betul tuh. Sampai maaf dulu aneh kalau naik mobil mabok. Naik mobil jauh-jauh pasti maaf, muntah ya. Muntah perjalanan ya. Iya. Sebagai guru itu luar biasa. Sampai kita dalam keadaan sudah diperhatikan. Oh, nah tempaan yang seperti itulah yang berkesan sama aneh sampai hari ini. Masya Allah. Dan itu Masya Allah ya, ya jadi kita nggak kaget lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bahwa pendampingan, pengawalan seorang guru kepada murid-muridnya bukan hanya dalam urusan ajar mengajar ya, Beb. Betul. Bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya di ruang, tapi bagaimana dalam keseharian itu sungguh amat sangat bernilai dan berkesan sampai sepanjang hayat, insya Allah. Iya. Betul sekali. Terus Kiai, itu apa, saudara-saudaranya antum ini ada yang ambil jalur dakwah sama seperti antum? Rata-rata saudara anak ini jadi guru di sekolah. Oh, memang keluarga pendidik ini ya? Ya, anak dari ibu, keluarganya adik kakak ibu guru di sekolah. Kemudian dari bapak juga guru. Adalah yang jadi petani, jadi apa, tapi mayoritas guru. Nah, kakak-kakak dan adik juga rata-rata ngajar di sekolah TPA, ngajar Quran. Kemudian ya di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Ini memang senang. Cuman anak ini nggak betah kalau di kelas. Iya. Nggak bisa rapi, iya, nggak bisa pakai sepatu ya, modelnya pakai baju dimasukin, anak nggak biasa. Jadi nggak betah yang resmi nggak betah. Gayanya beda. Aneh mau jalan-jalan keliling-keliling. Betahnya resmi sama Allah kan. Kalau pakainya antum pakai kan resminya di hadapan Allah. Masya Allah. Ya begitu. Jadi ya alhamdulillah keluarga mendukung. Dan keluarga memang mendoakan. Saya juga terima kasih kepada kakak-kakak dan adik saya yang sangat support, dan juga kepada istri yang alhamdulillah mendukung dakwah saya begitu. Nah, ini bicara mengenai istri ini. Ini perkenalannya gimana, terus nikahnya usia berapa? Iya. Sebenarnya anak malu ini, Beb. Tapi tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi ada hikmah juga ya. Jadi ibrah. Iya, insya Allah. Begini. Ini ada yang menarik dengan almarhum juga, Kiai Arifin nih. Kata beliau begini. Nanti pernah beliau tunjuk
nanti antum tinggal di sini. Beliau tunjuk satu rumah. Nanti antum tinggal di sini. Padahal itu belum rumah itu belum jadi. Jadi kata beliau nanti rumah antum di sini. Alhamdulillah benar itu jadi rumah anak, Bib. Masya Allah. Sekarang. Kemudian yang kedua, beliau juga bilang, nanti istri antum abang yang pilihin. Gitu. Ceritanya itu kan kita ngurus pondok anak-anak yatim, anak-anak duafa. Kemudian kita buka lowongan buat guru yang menjadi pendamping anak-anak ini. Nah, ketika itu Ana diminta yang ngurus lah jadi koordinator di situ. Datanglah seorang wanita ini, datang ke situ melamar jadi guru. Pas Ana lihat CV-nya, bujangan nih. Single ya, single. Lihat fotonya bagus juga nih. Ana wawancara. Ini kan formil ya, artinya Ana yang ngurus itu, kemudian beliau datang. Ana wawancara. Wawancaranya ini bukan modus, bukan ya? Bukan modus, Ustaz. Memang tugasnya tapi juga wawancara. Entah mengapa, kok tiba-tiba itu pikiran Ana, wawancaranya selain memang urusan kerjaan ya, kemudian Ana tanya, anti ini udah siap menikah belum? Begitu. Masya Allah, spontan itu ya? Iya, spontan. Beliau bilang, insya Allah. Gitu. Ya, sudah, ini sudah. Ana istikharah dia. Ada waktu anak terima ya sudah, karena kelihatannya memang beliau siap dan bagus ya. Beliau datang ke pondok, kemudian siap. Nah, anak kita terima lah jadi guru. Belum 1 bulan, anak istikharah. Ya Allah, ini mulai ada gertek di hati nih. Apakah dia jodohku? Gitu. Ternyata, dan anak minta sama teman yang anak pikir ibadahnya bagus. Tolong dong istikharahin juga apakah ini jodohku gitu. Ternyata apa yang ada di hati, dan beliau memimpikan kawan ini. Kayaknya itu Ustadz jodoh antum gitu. Nah, akhirnya suatu saat ini hari Selasa ya, biasa kita malam Rabu kan ada kajian. Itu almarhum Kiai Arifin datang ke pondok. Makan sore sama anak-anak santri, dan calon istri anak waktu itu yang sekarang jadi istri. Beliau ini guru menyediakan minuman di hadapan Ustadz Arifin. Ustadz tanya, gitu, itu siapa? Anak bilang guru baru. Beliau bilang langsung, khalas, ikhtar. Lah, nanti kata beliau bahasanya sambil bercanda. Kalau nggak pilih antum masdo nanti katanya. Di bahasa beliau, memang di hati sudah ada seperti jawaban. Dan sesuai janji beliau kan, nanti abang yang pilihin. Nah, karena beliau sudah perintah, langsung malam itu anak panggil beliau ke rumah. Anak ini banyak dosa, anak ini pengen memperbaiki diri, anak ini pengen ikut Rasulullah, mau nggak jadi istri anak? Langsung anak tanya tuh. Beliau bilang kalau niatnya baik, saya sampaikan ke orang tua. Itu malam Rabu ya, Bib. Malam Rabu, dulu belum ada WA tuh. Belum ada, saya belum Facebook. Nah, akhirnya apa? Hari Jumat beliau kirim SMS. Dan kita nggak ada bicara-bicara apa-apa. Tiba-tiba silakan datang ke rumah hari Ahad. Gitu. Malam Rabu, Jumat di SMS, Anda jawab, insya Allah Anda datang hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Qadarullah hari itu adalah dzikir di Depok, dan sekali-kalinya almarhum Kiai Arifin meninggalkan majelis waktu itu karena ada sesuatu darurat. Ana mimpin dzikir, minta doa dari jamaah bahwa insya Allah nanti mau datang gitu ke rumah seorang akhwat. Ternyata apa, Bib? Ada pembicaraan sebelum berangkat, langsung diminta nikah. Oh ya? Iya, diminta nikah. Jadi malam Rabu Ana minta, hari Jumat dikirimi SMS, hari Ahad datang langsung dinikahi sama orang tuanya. Masya Allah. Ya, itu sesuai hadis Nabi. Ya. Khairul birri ajilu. Ya. Iya, jodoh begitu ya. Segera. Ya. Benar, itu jodoh. Dan Ana tanya, ya Ana kan juga bukan orang yang punya harta, punya apa ya, cuma punya semangat. Ini mas kawinnya apa kalau begini? Tiba-tiba Anda dapat informasi, bacakan Al-Quran surah Ar-Rahman di hadapannya.
Ya, Makanya hari ini ketemu Habib Abdurrahman jadinya. Nah, iya ketemu Abdurrahman. Iya, Iya. begitu Anda Zaman baca. itu orang belum rame-rame maharnya surat Ar-Rahman, antum sudah duluan surat Ar-Rahman. Itu permintaan istri, ya, Iya. permintaan istri, dan Masya Allah, ya untung nggak Al-Baqarah, Bib. Iya. Bacanya Bukan agak Ar-Rahman. lama. Ya, Iya. baca Ar-Rahman, kemudian sudah dinikahkan sama wali ayah kandung beliau, ya sudah sejak saat itu Alhamdulillah. Dan menariknya, Bib, itu hari itu sore malam, aneh jadwal belum di-cancel. Ada acara sama Pak Tarek, putranya almarhum Pak Habibie. Iya, iya. Jadi saya akad nikah sampai asar itu, waktu kami asar, sholat berjamaah, kemudian berdoa. Tiba-tiba panitia telepon. Ustaz, antum di mana? Gitu. Ini di Depok. Ini udah ditungguin, orang udah kumpul semua. Ini kata panitia, Pak Tarek sudah hadir. Hah? Saya kaget karena asisten waktu itu belum, lupa ngasih kabar. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Baru akad nikah selesai, anak pamit sama mertua. Mohon maaf, ada jadwal belum di-cancel. Mertua sudah berangkat. Masya Allah, dari situlah nampak juga mertua ridho, ya doanya mertua. Betul. Akhirnya Alhamdulillah, habis akad nikah langsung kita pergi. Iya. Istri yang Karena bawa. orang seperti antum nih Kiai, itu istri pertamanya itu umat. Masya Allah. Iya, istri pertamanya umat. Karena sebelum berkenalan sama istri yang kita nikahi itu, kita sudah lebih lengket bersama umat kan. Alhamdulillah. Pertama umat, Masya Allah. Ya. Dan sahabat langit 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi obrolan kami dengan guru kita Kiai Al-Hajj Abdul Syukur, yang saat ini beliau sebagai pimpinan Majlis Az-Zikra, melanjutkan perjuangan dari abang beliau, guru beliau, Kiai Al-Hajj Muhammad Arifin Ilham Al-Maghfurlah. Dan kita doakan juga buat Kiai Al-Hajj Abdul Syukur, Allah sehatkan beliau, Amin. Allah limpahkan rezeki yang melimpah untuk beliau. Amin. Allah jadikan jalan dakwah beliau sebagai jalan yang mulia. Allah sehatkan santri-santrinya. Allah berkati pesantren, 3 pesantren yang beliau kelola saat ini. Dan itu semuanya demi bangsa dan negara tentunya, dan mendapatkan atau menggapai keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan sahabat langit 7 dimanapun Anda berada, kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini, yaitu apa kabar Ustadz, yang kali ini bersama guru kita Kiai Al-Hajj Abdul Syukur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang lengkap dan sempurna itu hanya dari Allah. Segala macam bentuk kekurangan berada pada kami sahabat langit 7. Dan mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.